Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairuni Saratu Suhendi dengan NIM 23501911232. Saya dari kelas F. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kimia farmasi 2, yaitu konsep dasar dan aplikasi spektrofotometri UV visible. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu jelaskan prinsip dan metode spektrofotometri UV visible. Prinsip dasar spektrofotometri UV visible adalah interaksi antara materi, senyawa kimia, dan larutan dengan radiasi elektronik REM pada rentang panjang gelombang ultraviolet, yaitu 190 nm sampai 400 nm, dan visible 400 sampai 800 nm. Ketika suatu molekul menyerap energi dari radiasi UV atau visible, elektron valensi molekul tersebut akan mengalami transisi elektronik atau perpindahan dari orbital berenergi rendah ke orbital yang energi lebih tinggi. Lalu pengukuran ini didasari pada hukum Lambert. Absorbansi A suatu zat berbanding lurus dengan konsentrasi C. Zat tersebut dalam larutan dengan ketebalan lapisan larutan B yang dilewati sinar. Selanjutnya, jelaskan senyawa yang dapat dianalisis dengan spektrofotometri UV visible. Senyawa yang dapat dianalisis dengan spektrofotometri UV visible adalah senyawa yang mampu menyerap radiasi pada rentang UV 190 sampai 400 atau visible 400 sampai 800 nm. Karakteristik utamanya adalah molekul tersebut harus memiliki yang pertama kromofor, yaitu gugus atom tak jenuh, atau atom dengan pasangan elektron bebas yang bertanggung jawab atas penyerapan sinar UV visible. Yang kedua yaitu transaksi elektron yang memungkinkan, yaitu senyawa harus mengandung elektron yang dapat dieksitasi. Contoh senyawa yang dianalisis yaitu senyawa organik, senyawa yang mengandung ikatan rangkap terkonjugasi, gugus karbonil, gugus azot, atau sistem aromatik. Lalu senyawa anorganik umumnya ion logam transisi yang membentuk kompleks koordinasi berwarna dalam larutan. Pada biomolekul, senyawa nukleat, penyerapan pada lambda max sekitar 260 nm dan protein menyerap pada lambda max sekitar 280 nm, terutama karena residu triptofan dan triosin. Untuk materi selanjutnya yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan orbital, sigma, pH, dan N. Berikan contohnya. Dalam konteks spektrofotometri, orbital ini adalah tempat elektron berada, dan jenis orbital menentukan energi yang diperlukan untuk ekstraksi transisi elektronik. Orbital sigma, yaitu orbital ini mewakili ikatan tunggal, ikatan kovalen yang paling kuat. Ikat sangat kuat sehingga transisi ke orbital anti ikatan memerlukan energi yang sangat tinggi. UV jauh di bawah 190 nm dan jarang teramati dalam analisis rutin UV visible. Orbital V. Orbital ini mewakili ikatan rangkap atau rangkap 3 dalam molekul. Elektron V kurang stabil dibandingkan sigma. Transisi V ke orbital anti ikatan V memerlukan energi yang lebih rendah dan mengandung ikatan rangkap terkonjugasi. Selanjutnya itu ada orbital non-bonding. Orbital ini diisi oleh pasangan elektron bebas, lone pair, pada atom seperti oksigen, nitrogen, sulfur, dan halogen. Transisi N ke V pada senyawa yang memiliki gugus karbonil. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran panjang gelombang. Pergeseran panjang global maksimum atau lambda max suatu senyawa pada perubahan struktur dan lingkungan. Yang pertama ada pergeseran batokromik atau redshift. Ini adalah pergeseran lambda max ke panjang gelombang yang lebih besar. Kedua, pergeseran hyposchromik atau blue shift. Ini adalah pergeseran lambda max ke panjang gelombang yang lebih kecil. Yang ketiga
efek intensitas, hiperkromik dan hipokromik. Selain pergeseran lambda, perubahan struktur atau lingkungan juga dapat mempengaruhi interaksi serapan. Nilai absorbansi hiperkromik berarti peningkatan absorbansi, sementara hipokromik berarti penurunan absorbansi. Selanjutnya ada instrumentasi spektrofotometri UV visible. Instrumentasi spektrofotometri UV visible terdiri dari 5 komponen utama yang bekerja secara sekuensial. Yang pertama ada sumber radiasi, berfungsi menganalisis energi sinar. Menggunakan lampu deuterium untuk daerah UV dan lampu Wolfram atau tungsten untuk daerah visible. Kedua yaitu monokromator, berfungsi untuk memilih dan mencegah sinar polikromatik pada sinar monokromatik. Sinar dengan panjang gelombang tunggal yang diarahkan ke sampel. Penggunaan prisma atau kristal difraksi. Kuvet atau sel sampel. Berfungsi sebagai wadah untuk menampung larutan sampel. Kuvet kuarsa harus digunakan untuk pengukuran di daerah UV visible, sedangkan kuvet kaca atau plastik hanya dapat digunakan di daerah visible. Selanjutnya yaitu ada detekron, berfungsi mengukur interaksi cahaya yang diteruskan tidak diserap oleh sampel. Mengubah energi cahaya. Detektor mengubah energi cahaya menjadi sinar listrik yang terukur. Kelima yaitu sistem pembacaan atau pengolahan data. Berfungsi memproses sinyal listrik dari dan menyajikan hasilnya sebagai analisis absorbasi A atau transmisi persen T pada panjang gelombang tertentu. Selanjutnya yaitu prinsip dasar analisis kualitatif dan kuantitatif spektrofotometri UV visible digunakan untuk dua jenis analisis. Untuk analisis kualitatif, prinsipnya adalah identifikasi senyawa berdasarkan pola serapan energi yang khas. Spektrum absorbansi sampel, grafik absorbansi versus panjang gelombang dicatat dan dibandingkan dengan spektrum standar. Nilai panjang gelombang serapan maksimum atau lambda max berfungsi sidik jari atau fingerprint. Kualitatif senyawa tertentu. Kualitatif prinsipnya adalah penentuan konsentrasi berdasarkan hukum Lambert, di mana absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi. Penentuan konsentrasi dilakukan dengan prosedur berikut, yaitu menentukan lambda max analit. Yang kedua, mengukur absorbansi rangkaian larutan standar yang telah diketahui konsentrasinya. Ketiga, membuat kurva kalibrasi dari data standar. Yang keempat, mengukur absorbansi sampel yang tidak diketahui konsentrasinya. Yang kelima, menghitung konsentrasi sampel menggunakan persamaan regresi dari kurva kalibrasi. Untuk materi yang terakhir saya paparkan yaitu kelebihan dan kekurangan metode spektrofotometri visible. Untuk kelebihannya, yang pertama ada sensitivitas tinggi, mampu menganalisis konsentrasi zat yang sangat rendah. Yang kedua, cepat dan murah. Yang ketiga, non-destruktif atau umumnya proses pengukuran tidak merusak sampel. Yang keempat, kuantifikasi akurat, merupakan metode yang sangat andal untuk menentukan konsentrasi. Terakhir, yaitu kekurangan metode spektrofotometri UV visible. Yang pertama, kurang spesifik. Spektrum pita serapan cenderung lebih sering Spektrum pita serapan cenderung lebar, sehingga sering terjadi tumpang tindih. Spektrum sampel merupakan campuran kompleks. Keterbatasan senyawa hanya dapat digunakan untuk senyawa yang memiliki kromofor, mampu menyerap radiasi UV visible. Selanjutnya, rentang konsentrasi terbatas. Hukum Lambert hanya berlaku pada rentang konsentrasi rendah. Pada konsentrasi tinggi sering terjadi penyimpangan. Yang terakhir yaitu
gangguan pelarut atau matriks. Komponen lain dalam sampel atau pelarut dapat menyerap pada lambda yang sama dan mengganggu analisis. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.